Bismillah. Alhamdulillah, salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat? Nggih. Mugi-mugi Allah paring kesehatan, paring kesempatan, paring keimanan niku sing paling penting. Jane kula mau mangkate terang tapi budal tengah dalan udan ledine. Bene budal karang tengah wis udanan. Arep balik sirene nek wong arep mangkat perang balik wis dosa. Dadi ora tidak balik tek lanjut naring eneh. Pengin nglanjutaken kajiane kita sedaya maos kitab dan insyaallah hari ini judulnya sangat menarik dan kabar gembira bagi kita semua. Keutamaane ngugemi tauhid. Nggih. Judule keutamaan ngugemi tauhid. Pengajian ingkang sampun lewat kita sedaya sampun ngertos maknanipun tauhid. Napa nggih? Napa nampun mboten kesupen kan? Maknanipun tauhid napa? Terus wingi juga disebutkan jenis tauhid wonten 3. Niku napa mawon? Mboten kesupen nggih? Berarti diulang maning nek kesupen. Sing pertama maknanipun tauhid inggih menika ngikhlasaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dari kata wahada yuwahidu, menjadikan esa, menjadikan satu, menjadikan tempat ibadah kita itu satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jenise wonten pinten? Wingi disebutaken jenise niku wonten 3. Sing pertama niku tauhid rububiyah. Ngakoni Allah Subhanahu wa taala niku ingkang sampun nyiptakaken kita, nyiptakaken alam semesta niki. Napa paring rezeki dumateng sedaya makhlukipun. Niku namine tauhid rububiyah, mengesahkan Allah. Nganggep Allah niku satu-satunya pencipta niku. Dan tiyang nek sampun ngikraraken tauhid rububiyah, tauhid ingkang nomor setunggal menika dereng saged disebut sebagai muslim. Kapan bisa disebut sebagai muslim yang bertauhid? Ketika mengikrarkan tauhid yang kedua, yaitu menunjukkan segala ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, penyuwunane kita sedaya niku kagem Allah Subhanahu wa taala. Niku baru bisa dikatakan sebagai muslim muwahhid ahli tauhid. Lah keutamaane napa nek kita sampun dados muwahhid ahli tauhid, orang yang bertauhid mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Wong-wong kang padha iman. Alladzina amanu. Wong-wong kang padha iman iku sapa? Wong-wong kang ngikhlasaken amalane hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tafsirane alladzina amanu alladzina wahhadullaha
yaiku wong-wong kang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan kepada Allah ibadahnya cuma kepada Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, wong-wong kang padha iman mau, kang padha bertauhid mau, lam yalbisu imanahum bidzulmin, boten nyampur adukaken keimanane, ketauhidane bidulmin, dengan kezoliman. Dolim sih napa? Dolim nggih. Wong ta dolim banget. Niku napa maknane dolim? Dolim niku asal maknane wad'u syai'i bi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tadi orang-orang yang beriman dan tidak berbuat dolim. Ayatnya itu lanjutannya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak berbuat dolim, mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kupas satu persatu. Beriman dan keimanannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Zalim niku napa wau? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Katane ahlul ilmi mengatakan adzulmu salah satu anwa'in. Kedzaliman iku wonten 3 aku. Anaul awwalu wa huwa a'dhamuha dzulmus syirki. Kedzaliman aring Gusti Allah, aring Allah, kedzaliman sing paling gede yaitu kedzaliman kesyirikan. Kezaliman kesyirikan sing pertama. Inna syirka la zulmun azim. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Nah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa kok syirik diarani zalim? Nah, mau maknanya zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kesyirikan, ibadah, donga harusnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika doa dan harapan kita gantungkan kepada Nyi Roro Kidul, bukankah itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya? Maka itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, kezaliman ingkang nomor kalih, dzulmul abdi nafsahu bil ma'asi. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri dengan apa? Bil ma'asi, ngelampahi maksiat niku namine zalim terhadap diri sendiri. Kok bisa? Li'annahu arradha nafsahu lil uqubati. Karena orang yang melakukan maksiat, tiang ingkang nglampahi maksiat, arradha nafsahu lil uqubah, membahayakan dirinya sendiri untuk dihukum, menawarkan diri untuk mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal wajibe manungsa niku nyelametaken awake saking azabe Allah, saking hukumane Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladzi khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Orang-orang, katakanlah wahai Muhammad, orang-orang yang merugi itu adalah orang yang mereka merugikan diri mereka sendiri. Al-Quran dikatakan seperti itu. Orang-orang yang celaka, rugi, itu adalah orang-orang yang mereka merugikan diri mereka sendiri, zalim terhadap diri mereka sendiri. Niki model zalim ingkang nomor kalih
zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan. An-nau'u tsalits, jenis zalim ingkang nomor 3, dzulmul abdi linnasi, zalime wong marang manungsa liyane, bi akhdi amwalihim, dengan mengambil harta yang lain tanpa hak, au ghibatihim, utawinipun rasan gibah, au namimatihim, utawa adu domba, fitnah, au sariqatin, nyolong. Ini jenis zalim antar hamba, zalim terhadap manusia yang lain. Au fi dhimaihim biqatlil abriya bighairi haq, membunuh. Ini juga jenis kezaliman terhadap orang lain. Hadhihi hiya anwa'u dzulmi. Nah, inilah jenis-jenis kezaliman. Dalam ayat tadi dikatakan innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin alladzina amanu, wong-wong kang iman, kang mentauhidkan Allah dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka Allah bakal paring aman, wa hum muhtadun, dan Allah bakal paring pituduh, paring hidayah dumateng kang wong iman lan boten zalim. Zalim sing dimaksud dalam ayat tersebut niku zalim sing nomor 1 mau, zalim karo sapa ya? Zalim karo Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan, ya. Orang yang tidak melakukan kesyirikan alias mentauhidkan Allah, Allah jamin keamanannya. Bagaimana dengan dua kezaliman yang kita sebutkan? Zalim terhadap dirinya sendiri dan zalim terhadap orang lain. Disebutkan amanau tsalitsu, jenis zalim yang ketiga yaitu zalim kepada manusia lain, kepada hamba yang lain, seperti tadi kita sebutkan, ngerasani tanggane, zalim terhadap orang lain. Adu domba, fitnah, itu zalim terhadap orang lain. Nyolong, itu zalim terhadap orang lain. Fahadza la yutrakullahu minhu syai'an, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, tidak akan meninggalkan sedikit pun kezaliman yang berkaitan dengan hak hambanya. Ya. Kalau ghibah itu dosanya nggak mungkin diampuni sampai nanti di hari kiamat itu benar-benar dibalas, ditemokaken sing dihibahi karo sing menghibahi kon ketemu, arep plus-plusan apa arep kepriwe gitu. Itu jenis zalim yang nomor 3, kezaliman antar hamba. Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berbuat zalim kepada hamba yang lain, sistemnya bukan nanti dihapuskan dosanya, tapi nanti ada penghakiman, ada pengadilan di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis, la tu'addunal huquqa ila ahliha, kalian itu harus benar-benar melaksanakan hak orang lain, hak orang yang berhak. Kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu semuanya dituntut untuk mengembalikan hak orang lain. Sing nyolong ya kon baleknya ya, sing dicolong. Sing menghibahi berarti kan melukai harkat martabat yang lainnya, itu harus menggantinya nanti di hari kiamat. Sampai disebutkan dalam hadis, hatta yuqadu lisyatil jalha minasyati al-qurana, sampai-sampai kambing
yang tidak bertanduk itu meminta ganti kepada kambing yang bertanduk. Wedhus sing tumblek-tumblekan nang dunia sampai ada yang patah tanduknya, nanti di hari kiamat akan dikisos, dibalas. Itu kambing sing ora manggul dosa, sing ora nana kewajiban sholat, syariat segala macem. Nah, itu kan makanya dalam surat An-Naba disebutkan setelah selesai semua hamba itu wedhus sing nikine zalim ya wis dibales, nanti jadi debu ya. Kalau kambing, karena mereka tidak punya kewajiban. Kita kalau manusia, kalau kita di dunia ini sering zalim kepada yang lain, setelah dibalaskan bukan berarti kita ikut jadi debu dan tidak masuk neraka, tidak masuk surga, tapi kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Itu jenis kezaliman yang ketiga. Nah, yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dengan bermaksiat. Kalau jenis nomor 2 itu mungkin Allah mau mengampuninya. Seorang yang bermaksiat tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosanya. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak akan ampuni dosanya. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan ayat tersebut, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, langsung takut. Ya Rasulullah, siapa wong sing ora tau dolim? Rasulullah dalam ayat itu disebutkan yang mendapat jaminan keamanan itu orang yang beriman dan tidak pernah dolim. Ya Rasulullah, siapa wong sing ora tau dolim? Para sahabat itu takut semuanya. Ayyuna lam yudlim nafsah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bermaksiat, menzalimi dirinya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, innahu laisa billadzi ta'nuna. Zalim dalam ayat tersebut bukan zalim nomor 2 dan nomor 3, tapi nomor 1. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Begitu nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Jadi yang dimaksud ketika seseorang itu sudah mentauhidkan Allah dan tidak pernah sedikit pun mencampurinya dengan kesyirikan, Allah jamin keamanan. Ulaika lahumul amnu. Maksudnya apa dijamin keamanan nih? Ada 2 makna, al-amnu al-mutlaq, keamanan mutlak. Yani la yu'adzibuna abadan, tidak mungkin akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua mutlaqul amal. Yang kedua mungkin maksudnya adalah annahum wa in udzibu fala budda an yadkhulu al jannata. Kalaupun seseorang yang dia beriman dan tidak pernah mencampurnya dengan kezaliman atau kesyirikan, kalau diadab fala budda an yadkhulu al jannata, maka dia pasti akan masuk surga. Itu keutamaannya kita sebagai orang yang bertauhid, orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini bisa maknanya 2 itu, aman dalam artian tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau aman pasti masuk surga walaupun diazab dulu.
Fal ayatu tadullu ala fadli tauhid. Ya. Manapun maknanya yang betul, itu menunjukkan kalau orang yang bertauhid itu punya keutamaan. Ya. Berarti sing arep mlebu surga kuwi wong-wong sing ibadahnya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan kalau yumnahullahu li ashabil amni ala hasbi darajatihim. Allah akan memberikan keamanan itu ala hasbi darajatihim fi tauhid, sesuai dengan kadar ketauhidannya kepada Allah, wassalamah minal dzunubi wal ma'asi, dan juga sesuai kadar kadar keselamatan dia dari dosa dan kemaksiatan. Insya Allah semuanya akan masuk surga kalau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami juga dari ayat ini, wadallatil ayatu bimafhumiha ala anna man asyraka billahi wa khalata tauhiduhu bisyirki annahu laisa lahu aman. Orang yang mencampur adukan mencampuri ketauhidannya dengan kesyirikan, maka tidak akan pernah mendapatkan keamanan. Wal iyadu billah. Wa fahada khatarus syirki. Inilah bahayanya kesyirikan. Wa anna man abadallaha walakinnahu yad'u ma'allahi ghairahu. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walakinnahu yad'u ma'allahi ghairahu, tapi dia juga berdoa memohon kepada selain Allah, wa yastaghiitsu bil mauta, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, wa yadbahu lil kubur, menyembelih untuk kuburan, wa yatufu bil adrihati musta'inan biha, tawaf di kuburan dalam rangka minta pertolongan orang yang dikubur. Fahada khalaqa imanuhu bisyirkin, maka orang ini telah mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Walaysa lahu amnun abadan, maka orang yang seperti ini tidak punya jaminan keamanan selamanya, hatta yatuba ilallah, sampai dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yukhlisut tauhid, dan membersihkan tauhidnya dari kesyirikan. Ya, maksudnya itu bukan hanya kita beribadah, bertauhid itu maksudnya bukan hanya kita ibadah kepada Allah, bukan maksudnya rajin sholat, bukan maksudnya rajin sedekah, bukan maksudnya rutin puasa Senin Kemis, tapi kita membersihkan ibadah kita dari kesyirikan. Buat apa sholat 5 waktu kalau masih percaya sing bau rekso, sing aweh panenan bagus, sebelum panen aweh sesajen kepada Dewi Sri. Buat apa sholat 5 waktu? Buat apa puasa? Itu semua tidak ada gunanya. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah itu bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi juga menjauhi kesyirikan, menjauhi hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan. Ya, begitu. Kita sering melihat orang yang amalannya banyak sekali, sedekah ora tanggung-tanggung berapa miliar. Setiap ada bencana membantu dan lain sebagainya. Akan tetapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap dia aman di akhirat nanti. Karena keamanan itu hanya untuk orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim", permisalan orang-orang yang mereka ingkar kufur terhadap Rabb mereka, a'maluhum
karamadin istaddat. Amalan-amalan baik mereka itu bagaikan pasir. Istaddat bihir rihu fi yaumin asif, yang terbang tertiup angin ketika ada badai. Ya. Orang di luar Islam, di luar orang yang bertauhid, ya, itu mungkin mereka melakukan amal-amal kebaikan. Kalau Jumat mungkin bagi nasi Jumat, sedekah Jumat, mungkin. Ya. Kan tetapi ketika ketauhidan itu tidak ada, maka disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, a'maluhum karamadin istaddat bihi rihu fi yaumin asif. Seperti pasir, seperti debu pada hari yang ada badai, anginnya bertiup kencang, mabur, tidak tetap. La yusabbitul a'mala illa bitauhid. Yang kita bisa pelajari adalah amalan baik kita itu tidak akan nempel mengikuti kita kecuali dengan ketauhidan. Madama hunaka syirkun fal a'malu la qimata laha. Kalau masih ada kesyirikan, masih ada keyakinan-keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalan soleh itu laki matalaha, tidak ada nilainya sama sekali. Ma'at abal insanu nafsahu fiha, bagaimanapun orang itu lelah dalam ngamal, bagaimanapun lelahnya amalan, rajin sholat 5 waktu, rajin puasa, tapi mangsane sedekah laut, ya mangkar, gak ada nilainya. Wa hadza yadulluna ala fadli tauhid. Ini mengingatkan kita akan keutamaan orang yang bertauhid. Ngerti tauhid itu adalah suatu keutamaan yang sangat besar, ya. Begitu juga orang yang sholat, orang yang puasa, tapi sedekah bumi dengan harapan sing bau reksone orang ngamuk, jadi orang longsor, jadi segala macam, meminta keselamatan dengan sedekah bumi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya laki matalaha, tidak ada nilainya. Keamanan ini adalah nikmat dari Allah untuk orang yang bertauhid, nikmat yang besar. Disebutkan di sini, dibandingkan, ya, keamanan di dunia itu sangat kita idam-idamkan. Mungkin baik pernah ngerasani perang, Mbah? Zaman perang 65, zaman orang aman. Katanya, ya, ketika dalam keadaan perang itu sangat mencekam, ya. Jangankan perang, ada lindu saja itu mencekam, ya. Ini keamanan di dunia itu sangat kita idam-idamkan, ya. Wal amnu yakunu fid dunya ta'rifuna qimatahu. Keamanan di dunia itu jenengan kita sedaya rasakaken, ya. Kita merasakan keamanan di dunia itu nikmat yang sangat, ya. Keluar rumah tidak takut ditembak, ya. Keluar rumah tidak takut ada yang begal. Itu keamanan di dunia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bertauhid itu keamanan di akhirat. Orang usah khawatir nek memang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Allah jamin keamanannya di akhirat. Keamanan di dunia saja sudah sangat kita syukuri. Apalagi Allah janjikan keamanan ini keamanan di akhirat, ya. Sing jerene melewati Shirathul Mustaqim, misore nyawel segala macam. Kalau kita memang mentauhidkan Allah, ikhlas ibadah karena Allah, tidak pernah berbuat kesyirikan,
Allah sudah menjamin keamanan untuk orang-orang yang bertauhid. Yang kedua, Allah janjikan apa? Wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampurinya dengan kezaliman. Kezaliman mau apa maknanya ya? Yang dimaksud dalam ayat tersebut kesyirikan, ya, kesyirikan, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hum muhtadun, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana ya? Allah akan membimbing orang-orang yang ikhlas amalannya, benar tauhidnya karena Allah, itu amalan mereka itu akan terbimbing. Mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Allah akan tunjukkan kepada mereka, orang-orang yang memang tauhidnya benar, cara ibadah yang benar dan tidak dicampuri dengan kesyirikan. Salimina minasyirki fil a'mal wa salimina minal bid'ah wal khurafat. Orang-orang yang bertauhid pasti Allah selamatkan, pasti Allah tunjukkan cara ibadah yang betul. Allah jauhkan dari kebid'ahan. Bid'ah siapa? Bid'ah itu inovasi dalam beragama, ya. Khurafat, tahayul-tahayul, pasti Allah jauhkan orang-orang yang bertauhid dari hal-hal tersebut. Maka kita dapati orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu biasanya dekat dengan kesyirikan. Misalnya yang bulan ini akan banyak diperingati oleh manusia, Maulid Nabi. Biasanya orang yang Maulid Nabi itu mereka beranggapan Rasulullah itu hadir ketika mahalul qiyam, ketika berdiri mereka tibaan, ya Rasulullah gitu. Mereka menganggap Rasulullah itu hadir. Nah, dan kadang-kadang mereka menangis dan memohon kepada Rasulullah. Kira-kira boleh nggak kita minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Boten angsal nggih Pak Bu. Rasul niku namung Abdullahi wa Rasuluhu, hambane Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah hamba biasa, tapi punya keistimewaan Rasuluhu, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi orang-orang yang bertauhid mengerti, enggak mungkin hal itu terjadi. Lah nek maulidane nang endi? Masa Rasulullah kan jalan-jalan, muter-muter. Nah, rohnya kan cuma satu Rasulullah, ya, jadi nggak mungkin. Sebagian mereka beranggapan seperti itu. Bahkan ada dai terkenal yang suka menganjurkan sedekah, mengatakan dia bertemu Rasulullah. Ini kadang-kadang orang yang tauhidnya kurang itu dalam pikirannya itu banyak halusinasi, ya. Jadi ketemu Rasulullah lah segala macam hal-hal yang memang tidak masuk akal, ya. Sedangkan orang-orang yang bertauhid akalnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah ya sing ana tuntunane kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doan ora dituntunkan kok ya dilakoni, ya. Kan ibadah itu dasarnya yang pertama ikhlas karena Allah, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu ya manut dengan Rasulullah. Rasulullah diutus itu untuk ngajari kita. Kamu kalau sholat begini, kalau zakat begini. Ibadah, seluruh kebaikan, seluruh ibadah itu pasti sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek Rasulullah orang melakoni ibadah tersebut dan terus iki dilakoni, ini rusak apa? Ya, kadang-kadang kayak tidak masuk akal kalau bagi saya, ya. Orang-orang yang kita sebagai seorang yang bertauhid itu patokannya sudah jelas. Ibadah ya kalau ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya
ibadah kok nggak ada tuntunannya itu jenenge apa gitu. Manut kiai ini misalkan, lah kiai ini dasar apa? Nah, dasarnya harus dari Al-Quran, Al-Hadis, atau ulama-ulama memang menjelaskan hal tersebut. Ya. Jadi ringkasnya kabar gembira bagi kita orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri ketauhidan kita dengan kezaliman, yaitu zalim yang nomor berapa tadi ya? Yang nomor 1 yang berupa kesyirikan. 2 zalim yang lainnya apa tadi? Zalim kepada diri sendiri dengan bermaksiat. Yang ketiga zalim kepada orang lain. Zalim sing nomor 1 kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim nomor 2 kepada diri sendiri dengan bermaksiat mungkin diampuni, mungkin tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang ketiga yang kaitannya dengan sesama hamba, ini Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengampuni ya. Harus diselesaikan di persidangan akhirat. Ngomong pedes aring tanggane ngantek lara atine orang anak penghapus dosane anane sidang mengko nang hari kiamat. Nah, tapi kemaksiatan sing anu kayak mobil apik temen ya nyong moga-moga rusak kayak hasad dalam hati itu mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai kita ucapkan dan menyakiti hatinya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita sudah berbaikan di dunia, maafan. Nah, itu mungkin nanti di akhirat sidangnya orang usah sesuai anu sudah damai kan udah dunia. Ya wis akur. Itu mungkin ya. Yang pertama tadi keutamaan bertauhid adalah dijamin keamanan, yaitu tidak akan diazab, ataupun kalau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akhir kembalinya adalah surga. Wong alane kaya apa nek bertauhid insyaallah baliknya di surga. Aja khawatir. Tapi ingat kezaliman itu yang ada 3 tadi. Zalim kalau dengan diri sendiri masih mungkin ada kemungkinan diampuni. Tapi hak orang lain ini yang kadang-kadang kita berat ya, untuk tidak melanggarnya ya. Gatel besokan ngrasani tanggane. Rasane sing ora pas. Nah, gitu. Yang kedua, orang yang bertauhid itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat amal yang betul, yang sesuai dengan jalurnya. Bahkan dikatakan maknanya muhtajun itu dibuat istiqomah. Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam kebaikan. Mungkin hanya 1 ayat itu yang kita baca, tapi itu sangat luar biasa keutamaan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan kita dalam keadaan tauhid hingga kita punya jaminan keamanan di akhirat nanti, yang mana keamanan adalah hal yang sangat berharga. Naktafi ila huna berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.